Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Kisah Seram. Jumpa lagi dengan aku, Rina. Kali ini aku akan membaca 2 judul ya, semoga kalian dapat terhibur. Kisah kali ini kami ambil dari buku Kisah Seram Pengantar Tidur yang berasal dari Kisah Nyata Ketemu Hantu karya A.S. Sunarwi yang berjudul Digerayangi Gendruwo. Saat aku masih kelas 5 SD, aku dan keluargaku tinggal di sebuah kampung di Jakarta. Di kampung itu keluargaku tergolong paling berada. Ayahku adalah seorang pedagang yang memiliki beberapa kios besar yang menjual berbagai bentuk kebutuhan rumah tangga. Dari keempat saudaraku yang lain, aku tergolong anak yang agak aneh. Kedua orang tua dan saudaraku kerap kali melihatku berbicara sendiri dan bermain-main sendiri, seperti layaknya aku sedang bermain dengan teman-teman sebayaku. Sesungguhnya aku merasa ada seorang bocah yang kira-kira seusia denganku yang mengajakku bermain. Aku sendiri mengenal bocah itu sudah lama. Dia sering datang ke kamarku saat aku sedang sendiri. Kadang bocah itu mengajakku bermain seperti petak umpet atau ngobrol-ngobrol layaknya teman-temanku yang lain. Wujud bocah itu berkepala botak dan hanya mengenakan celana dalam. Sudah menjadi kebiasaan, ayahku sering pergi keluar malam dan meninggalkan rumah. Ini harus dia lakukan dikarenakan ada keperluan mengontrol keamanan kiosnya. Kami semua sudah maklum apa yang dilakukan ayah itu. Seperti hari itu, ayah juga harus keluar malam untuk urusan pekerjaannya. Namun, tidak seperti malam-malam sebelumnya, keadaan malam itu terasa lain dari biasanya. Jika biasanya masih sore aku sudah tidur, tapi malam itu sepasang mataku sulit sekali untuk kupejamkan. Ibu dan saudara-saudaraku yang lain mungkin sudah tidur. Hanya aku sendiri yang masih melek. Kulirik jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi entah kenapa saat itu suasana begitu mencekam. Begitu heningnya malam hingga lolongan anjing terdengar lantang memecah keheningan. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara langkah berat di luar kamarku. Suara langkah kaki itu datangnya dari ruang tamu. Seperti orang baru masuk dari luar. Aku bangkit dari tempat tidur dan segera menuju pintu kamar yang kebetulan berdekatan dengan ruang tamu. Aku mengendap-endap di balik pintu sambil mengintip dari lubang kunci untuk mengetahui siapa orang di ruang tamu itu. Apa yang kulihat kemudian? Jantungku nyaris saja copot saat kulihat makhluk tinggi besar yang sangat menyeramkan. Makhluk hitam legam itu telanjang dan berbulu lebat menutupi seluruh tubuhnya. Kepalanya bertanduk, gigi-giginya bertaring, dan sepasang matanya memancarkan sinar kemerahan. Aku mencoba menahan diri dan memperhatikan kemana langkah makhluk itu pergi. Rupanya makhluk itu memasuki kamar ibuku. Apa ini yang dinamakan gendruwo? Bisikku dalam hati. Perlahan aku melangkah keluar kamar dan menguntit makhluk itu. Seperti ada kekuatan yang menggerakkan seluruh tubuhku agar terus mengikutinya. Di dalam kamar, sepertinya ibu tengah berbincang-bincang dengan makhluk itu. Aneh, ibu seperti layaknya sedang bercengkrama bersama ayah. Aneh, kenapa ibu tidak takut sama sekali dengan makhluk itu? Kenapa dia memanggilnya dengan ayah? Menyadari keanehan ini, walau masih kecil aku sempat berpikir, mungkin dalam penglihatan ibu, sosok gendruwo itu adalah ayah yang kembali pulang setelah sore tadi berpamitan pergi. Kini aku sadar kalau ibu telah terkena pengaruh gaib, hingga pandangannya terbalik dan seakan-akan melihat ayah. Meski kecurigaanku semakin memuncak, namun sejauh ini aku belum bertindak apa-apa. Aku masih terus mengendap-endap di luar pintu kamar ibu, menunggu perkembangan selanjutnya. Hingga beberapa lama kemudian, aku melihat gelagat kurang baik. Sehabis basa-basi seperti layaknya ayahku yang asli, kemudian makhluk itu mengajak ibu untuk berhubungan intim. Anehnya ibu sama sekali tidak menolak ajakannya. Gila, kini sepertinya ibu mulai merebahkan tubuhnya di ranjang. Aku tidak bisa tinggal diam.
Aku harus segera bertindak cepat untuk mencegah perbuatan iblis itu. Brak! Aku mendorong pintu kamar dengan keras. Tindakanku ini membuat mereka sangat terkejut. Makhluk yang ada di samping ibu dan siap melepas pakaian ibu menatap tajam ke arahku, sedang ibu nampak marah atas tindakanku. Tanpa buang waktu lagi, aku langsung saja mengambil bantal dan menubruknya. Lantas bantal itu langsung kuhajarkan pada makhluk yang masih berdiri menatapku. Berkali-kali aku memukul tubuh makhluk menyeramkan itu dengan bantal. Untuk sementara makhluk itu diam tak berkutik. Ibu berusaha mencegahku. Rupanya ibu belum juga sadar dengan apa yang ada di hadapannya. Dia masih yakin bahwa itu adalah ayah yang asli. Setelah meyakinkan ibu bahwa makhluk itu adalah genderuwo, makhluk itu nampak sangat geram. Dengan sorot mata yang tajam dia menatapku. Perlahan, dia mulai mendekat dan berusaha mencekikku. Kini, ibu mulai curiga dengan orang yang dikira suaminya itu. Apalagi dengan apa yang akan dilakukannya terhadap diriku. Ditambah aku yang terus menangis dan meronta. Maka atas dorongan nalurinya, mulailah ibu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saat ibu membaca ayat-ayat suci, makhluk itu berubah ke wujud aslinya. Di hadapan kami, makhluk itu menggeram dan kesakitan. Sekarang ibu baru yakin dengan ucapanku, bahwa yang terlihat di depannya bukanlah ayah, melainkan genderuwo yang menyamar sebagai ayah. Ibu pun memperkeras bacaan ayat kursinya, hingga akhirnya makhluk itu lenyap dari hadapan kami. Ibu langsung memelukku dengan penuh haru dan ketakutan. Aku hanya diam sambil nangis sesenggukan. Esok harinya ayah pulang. Beliau juga sangat terkejut dengan cerita itu. Maka sejak itu, ayah berjanji tidak akan pergi malam hari. Takut peristiwa itu terulang lagi. Nah, demikian teman-teman ya kisah pertama yang aku bacakan. Kutunggu komen kalian ya tentang genderuwo ini ya. Ini adalah kisah yang kedua yang berjudul Kisah Kaca Berdarah dari buku yang sama juga. Kamu dapat menemuinya setelah kamu memanggilnya. Cara memanggilnya cukup mudah. Saat tengah malam tiba, coba datang ke kamar mandi yang ada cerminnya. Bercerminlah kamu di situ. Matikan semua lampu kamar mandi dan nyalakan keran air. Lalu pelan-pelan panggil nama Sumiati. Sumiati, datanglah sebanyak 3 kali sambil menutup mata. Setelah itu, buka mata dan lihatlah pada cermin. Kalau gagal atau tidak ada yang terjadi, coba berputar sebanyak 3 kali dan lihat selanjutnya. Sumiati adalah seorang wanita yang meninggal di depan cermin. Beberapa orang juga mengatakan kalau meninggal dibunuh dengan kejam oleh kekasihnya. Beberapa orang menganggapnya sebagai seorang penyihir. Arwah Sumiati terperangkap di dalam cermin sehingga ia tidak bisa keluar kecuali ada seseorang yang membuka jalannya. Karena terlalu lama terperangkap di dalam cermin, jiwanya menjadi marah, hampa, dan bisa melakukan hal-hal di luar batas kemanusiaan. Sumiati dapat dipanggil dengan cara mengatakan, "Sumiati, datanglah," sebanyak 3 kali di depan cermin kamar mandi dengan lampu mati. Kemudian Sumiati akan muncul. Ia akan mengambil mata orang yang memanggilnya. Anak-anak jangan pernah melakukan ini. Suatu ketika hiduplah seorang gadis bernama Sumiati. Parasnya sangat cantik sehingga menjadi kembang desa. Banyak pemuda yang menaksirnya. Suatu hari mendapat pekerjaan di kota. Tetapi malang, ia mengalami kecelakaan sehingga wajahnya hancur tak bisa dikenali lagi. Oleh orang tuanya, ia tidak boleh melihat cermin agar tidak sedih karena wajahnya sudah tak ada bentuknya. Padahal saat masih sempurna, Sumiati sering mengagumi wajahnya di depan cermin. Suatu malam setelah semua orang di rumah tidur, ia sangat penasaran bercermin. Sumiati pun menuju kamar yang ada cerminnya. Betapa kagetnya ia ketika melihat wajah yang hancur saat bercermin. Sumiati langsung menghancurkan cermin tersebut dan berteriak sekeras-kerasnya. Saat itulah ia menjadi sangat kecewa dan meratapi wajah cantiknya yang dulu. Aneh, Sumiati langsung berjalan ke dalam cermin dan tinggal di dalamnya.
Ia akan muncul ketika ada orang yang memanggil namanya lewat cermin dan mengambil mata orang yang memanggilnya. Cerita ini seolah tahayul belaka, namun ada beberapa orang yang melihat penampakan Sumiati saat mencoba memanggilnya. Cerita tentang Sumiati sudah berkembang sejak lama. Bagaimanapun Sumiati akan tetap jadi cerita yang terus menghantui, apalagi bagi mereka yang penasaran, ingin bermain dengan sang hantu cermin ini. Apakah kamu berani memanggilnya? Nah, sekian teman-teman ya. Kisah tentang Sumiati, tolong di komen ya. Semoga kalian terhibur. Terima kasih atas dukungan kalian. Sehat terus dan bahagia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.